Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, ini jumpa pertama kita dalam podcast kesehatan Puskesmas Rimba Bujang 2 bersama saya Dr. Mustikawati dan sejawat senior saya sekaligus Kepala Puskesmas Rimba Bujang 2 yaitu Bapak Dr. Sugiono. Selamat pagi Pak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam keberkahan yang luar biasa. Podcast pertama ini kami akan membahas tentang penyakit menular ya Pak ya. Oke, lanjut. Yang kenaikan kasusnya cukup tinggi di wilayah kerja Puskesmas Rimba Bujang 2 yaitu penyakit HIV/AIDS. Kami akan langsung berbincang dengan Bapak Dr. Sugiono. Kita lanjut aja Pak ya, langsung ke tema tentang penyakit HIV/AIDS. Ini Pak yang pertama Pak, benar nggak sih Pak kasus HIV/AIDS ini meningkat di wilayah kerja Puskesmas kita? Selama kurang lebih 4 tahun saya di Puskesmas Rimba Bujang 2. Kalau nggak salah tahun 2020 itu memang ada peningkatan yang signifikan di Puskesmas Rimba Bujang 2. Dari pengembangan satu kasus akhirnya mendapatkan menjadi 4 kasus. Itu benar memang. Dan kalau nggak salah kemarin lagi kita udah di tahun 2022 kita mendapatkan lagi satu kasus. Sementara kita baru semester pertama. Dan yang lebih miris lagi ada beberapa kasus yang mungkin terutama di wilayah Rimba Bujang 2 udah ada 3 kasus yang meninggal karena memang kebetulan untuk istilahnya untuk membujuk ataupun istilahnya untuk memotivasi untuk minum obat secara teratur mungkin agak susah, karena yang jelas termasuk asosiasi di masyarakat yang kebetulan istilahnya susah untuk menerima penderita HIV. Jadi memang cukup tinggi kasusnya ya, kematiannya juga cukup tinggi ya. Kemudian Pak, sebenarnya seberapa bahaya penyakit HIV/AIDS ini Pak? Kalau bicara bahayanya mungkin terutama kasus-kasus yang mungkin kita mencari kontak mungkin berapa tahun ini mungkin kita tidak terlalu lama. Tapi yang jelas kita kalau bicara masalah penyakit HIV/AIDS ini mungkin dibandingkan dengan penyakit istilahnya yang lain, mungkin dibandingkan dengan demam berdarah atau mungkin penyakit stroke, mungkin kalau data mungkin tidak terlalu banyak atau tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan penyakit stroke atau darah tinggi. Tapi kita ini kan istilahnya dengan istilahnya pola hidup atau yang salah dengan pergaulan yang bebas itu penyebabnya. Kalau bicara masalah bahayanya juga, mungkin selama hidupnya mungkin kalau istilahnya tidak minum obat teratur atau selama hidupnya walaupun minum obat teratur dia akan menanggung seumur hidup. Itu susahnya kan situ. Termasuk sampai menyebabkan akhirnya fatal kematian yang mungkin istilahnya menggerogoti tubuh atau badan yang istilahnya pelan-pelan. Bahkan beberapa kasus yang selama ini yang ada di wilayah kita yang penurunan berat badan yang sampai akhirnya bisa meninggal memang sangat-sangat signifikan. Bahkan kalau kata orang bilang istilahnya meninggalnya pun tinggal tulang dengan kulit aja. Tulang ya. Jadi kalau untuk perjalanan penyakitnya dari HIV ke AIDS itu berapa lama? Secara apa mungkin kalau istilah apa kan secara kita dari istilah kita kontak dengan penderita itu bisa antara 5 sampai 10 tahun. Jadi cukup lama sebenarnya Pak ya waktunya ya. Cukup lama, makanya kita untuk memantau penyebaran ataupun istilahnya penderita terutama yang bisa menjadi sumber atau yang ditularkan, kita agak susah kesulitan situ. Termasuk beberapa kasus yang istilahnya yang kita temukan terutama di tahun 2022 itu kalau kita lihat kan sebenarnya dari istilahnya bahasanya kita kontak, kita tidak bisa memvonis dari mana dapatnya, belum bisa memvonisnya karena ceritanya panjang dari istilahnya mungkin selama ini ya dari latar belakang dia bagaimana itu kalau diperkirakan lebih dari 10 tahun malah gitu. Yang dari kasus yang pengembangan dari 2022 termasuk kasus-kasus yang seingat saya termasuk kasus yang beberapa kasus yang sudah meninggal itu rata-rata dah begitu malah lebih dari 10 tahun.
perkiraan ya Pak, Iya. 4 sampai 10 tahun itu. Baik Pak, selanjutnya, jadi untuk cara penularannya nih Pak, seperti apa cara penularan penyakit HIV/AIDS ini? Kalau bicara masalah penularan, kalau kita bisa makan apa di sini yang kita lihat di pergaulan masyarakat di Ribu Bujang mungkin tuh menjadi risiko penularan yang kita lihat mungkin satu, pergaulan bebas dalam arti dia melakukan istilahnya udah berarti melakukan seks atau seks bebas. Kalau kita bicara mungkin istilahnya sekedar istilahnya mungkin ciuman mungkin apa tidak terlalu berapa kali. Yang kita selanjutnya lagi yang mungkin istilahnya menjadi sumber lagi di sini yang sekarang mungkin di Ribu Bujang termasuk masalah narkoba, mungkin itu termasuk yang misalnya kita takutkan juga, walaupun mungkin kita untuk mendata atau mendapatkan data pemakai yang istilahnya narkoba mungkin masih agak susah, terutama yang memakai dengan jarum atau obat-obatan gitu ya, itu Jadi memakai narkoba dengan jarum suntik iya. Pak, ya. Terutama ya mungkin kalau di Ribu Bujang sekarang ini ya istilahnya mungkin kita nggak tahu ke depannya 10 tahun ke depan atau 5 tahun yang ke depan atau mungkin lebih, kita lihat lagi. Karena kenapa? Dengan beberapa tahun ini, ya mohon maaf, karena kasus-kasus istilahnya apa perkembangan kafe yang mohon maaf kafe plus atau gimana kita bunyinya sih tidak ada, tapi kalau dalam arti kan kita tidak mungkin karena di situ mohon maaf di situ udah ada mabuk udah apa kan gitu. Bahkan mungkin kalau kita dengar mungkin kita belum bisa membuktikan sendiri data yang ada di kita itu kan istilahnya sistem sewa kamar, booking atau apa kan masih ada. Itu tidak untuk kemungkinan 10 atau 15 tahun yang akan datang tetap menjadi kejadian yang mungkin peningkatan yang sangat-sangat banyak. Jadi untuk seperti bersalaman, memakai alat makan secara bergantian, memakai toilet bersama itu sebenarnya kan tidak menularkan semudah itu ya Pak? Tidak, disitulah yang istilahnya kita harus memberikan pengertian ke masyarakat bahwa kita dengan bersalaman, dengan istilah makan bersama, ataupun kita duduk berdekatan, ataupun istilahnya dengan kita cuma sekedar merangkulan, kita tidak menjadi sumber sebenarnya. Cuman kadang-kadang disitulah yang kita harus termasuk penderita itu merasa istilahnya yang memperburuk keadaan karena masyarakat ataupun bahkan keluarga itu mengucilkan dari pengalaman kita di sini, mengucilkan yang si sakitnya. Jadi sebenarnya tidak menular semudah itu ya Tidak. Penyakit HIV/AIDS. Jadi tidak perlu khawatir Iya. untuk bergaul, untuk berteman, untuk makan bersama, duduk ngobrol, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir, termasuk kita sendiri yang kalau bicara masalah itu menjadi sumber penularan, bagaimana dengan risiko kita sebagai petugas medis. Baik Pak, ini kemudian cara pencegahannya Pak untuk penyakit HIV/AIDS ini Pak, supaya tidak menular ke orang lain. Ya, kalau istilah kita mau apa, pergaulan ataupun seks bebas harus kita hindari. Pemakaian jarum-jarum yang istilahnya mungkin kayak istilahnya orang memakai narkoba yang memakai jarum sama hindari. Terus istilah kita lebih harus hati-hati lagi dengan istilahnya seperti kita memakai ataupun istilahnya transfusi darah yang harus benar-benar kita selektif untuk mendapatkan donor darah siapa sih, sumbernya bagaimana. Termasuk kita sebagai petugas kesehatan harus hati-hati dalam penanganan kasus yang istilahnya yang mungkin kita harus selektif untuk penderita. Karena kenapa? Kita takutnya kita tidak lengah atau lalai dengan kita istilah mungkin contohnya dengan memasang infus, takutnya nanti jarum itu tertusuk dengan kita menjadi sumber dengan kita. Karena kebanyakan udah banyak juga mungkin bukan walaupun tetap kita itu udah banyak juga yang kasusnya yang petugas kesehatan yang mendapatkan akhirnya positif karena kontak dengan mendapatkan ataupun kontak dengan jarum suntik ataupun dengan jarum infus. Seperti kejadian tidak diinginkan ya? Iya, seperti tidak diinginkan. Karena kita tidak tahu, kadang-kadang masyarakat ataupun istilah apa pasien tidak jujur. Ternyata selama ini dia sudah pernah periksa. Gitu. Karena pengalaman kita di puskesmas mendapatkan pasien ibu hamil, memang bukan wilayah kita. Itu memang warga Teguh, pendatang termasuk sebenarnya. Ternyata dia selama ini sudah pernah periksa yang hasilnya positif. Dan kita nggak tahu ya Pak ya? Kita tidak pernah tahu. Tidak jujur. Nah itu resiko untuk petugas kesehatan gitu.
Kalau istilahnya yang apa ya tadi pergaulan bebas, kita harus hati-hati, terutama untuk seks lah misalnya situ. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana sikap kita Pak sebagai nakes, sebagai petugas kesehatan dan juga untuk masyarakat umum dalam menghadapi atau menyikapi penderita HIV/AIDS sehingga mereka merasa diakui, tidak merasa dikucilkan. Bagaimana kira-kira Pak? Kalau bicara masalah apa dari pengalaman, sebenarnya penderita HIV ini sebenarnya kelebihannya mempunyai semacam organisasi yang istilahnya sesama penderita yang saling memotivasi sebenarnya. Hal yang seperti itu sebenarnya kenapa tidak masyarakat harusnya pun dari itu pun di masyarakat pun harusnya butuh dukungan ke penderita, karena yang jelas kalau orang mau penyakit apapun sifatnya, apalagi HIV/AIDS ini imun yang diserang, kalau orang yang merasa dan semua masyarakat, semua keluarga atau orang di sekitar kita sudah merasa mengucilkan, pasti akan memperburuk keadaan, pasti. Apalagi penderita HIV ini sekarang ini butuh motivasi, butuh dukungan, butuh pengawasan, terutama dalam minum obat. Kita terutama kemarin ada kasus yang istilahnya di wilayah kita ada beberapa kasus dia pindah tempat, akhirnya di tempat lain tidak minum obat, pas begitu udah keadaan buruk baru bawa pulang, akhirnya meninggal. Termasuk kita kasus-kasus yang satu kasus yang di 2022 yang mendapatkan kasus, dia merasa putus asa, dasar putus asa. Jadi intinya kita sebagai petugas kesehatan, siapapun istilahnya mungkin keluarga, termasuk mungkin istilahnya lintas sektor yang lain perlu dukung. Jangan istilahnya mungkin kalau di sisi lain dia yang penderita itu kan di sisi lain mungkin itu gara-gara pergaulan bebas ataupun istilahnya gara-gara salah dia sendiri. Tapi apa salahnya kalau dia memang dalam waktu yang istilahnya kebelakangan dia mau berubah, itu yang harus kita dukung. Intinya tobat lah bahasanya. Itu harus kita dukung, karena kayak contohnya gini, kayak di tempat lain ada yang istilahnya ada sama-sama penderita HIV atau apa AIDS kan, dia nikah, dia ternyata dengan dukungan yang sama penderita, alhamdulillah sampai sekarang dia sampai punya anak, bahkan alhamdulillah anaknya pun yang dilahirkan negatif sampai sekarang gitu. Sudah ada contohnya Mbak? Iya, nah, begitu pentingnya dukungan. Iya, termasuk beberapa kasus yang bersama di 2021 kalau salah itu, yang kasus ibu hamil. Itu contohnya, kita lakukan pemeriksaan, ternyata sampai sekarang padahal suaminya udah menikah sama dia itu udah berapa puluh tahun. Alhamdulillah sampai sekarang dia negatif, udah kita periksa. Jadi sebenarnya nggak perlu dijauhin ya Pak ya? Tidak perlu takut untuk dekat dengan penderita HIV. Iya, tidak. Ya mungkin kalau diasumsi masyarakat itu kayak semacam penyakit kutukan. Tapi apa salahnya, walaupun mungkin istilah penyakit kutukan, tapi apa salahnya tidak semua orang itu mungkin istilahnya mohon maaf selalu seperti itu. Mungkin ada masanya orang itu tadi saya sampaikan, dia istilahnya mungkin mau tobat. Nah itulah yang baru kita dukungan sangat kuat dari kita semua, dari masyarakat. Kita juga nggak paham nih Pak backgroundnya, apa latar belakangnya. Iya, apakah dia jadi korban sebelumnya atau istilahnya memang dia istilahnya pelaku, kita tidak tahu. Mohon maaf, ada beberapa kasus yang kita sampaikan, yang kita dapat kalau bahasa penyampaian dari pasien kan sebenarnya dia pernah menjadi korban. Iya. Nah, itu kita baru menjadi korban bahasanya, tapi itu kasusnya sudah sangat lama. Bahkan dia sendiri pun tidak bisa atau tidak berani untuk mengungkit lagi masa lalunya kan itu. Jadi sebenarnya sudah stigma itu tidak perlu lagi ya Pak ya? Iya. Sudah masyarakat umum sudah harus tahu seperti apa, sudah harus berpikiran ya Pak. Iya. Tentang mereka. Karena mereka butuh dukungan ya Pak ya. Sangat harus ada di masyarakat, walaupun lintas sektor, bukan cuma dari kita sebagai petugas kesehatan, instansi lain yang istilahnya mungkin mempunyai kebijakan mungkin perlu untuk mendukung kegiatan seperti ini kepada masyarakat juga, pada penderita gitu. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri ya Pak ya? Tidak bisa. Ya. Baik Pak, informasinya sangat berguna sekali untuk petugas kesehatan sendiri ya Pak ya, dalam pencegahan penularan penyakit dalam melakukan atau pelayan terhadap pasien. Baik, saya simpulkan tadi pembicaraan kita hari ini tentang penyakit HIV/AIDS.
Yang pertama berarti penyakit diabetes itu memang meningkat ya Pak ya di wilayah kerja Puskesmas Rimba Bujang 2. Iya. Walaupun sebenarnya tidak sebanyak seperti penyakit diabetes atau hipertensi. Cuman karena ini kategori penyakit menular, jadi karena peningkatan yang sedikit itu tetap mempengaruhi kesehatan masyarakat pada umumnya. Ya. Kemudian bahaya HIV/AIDS itu dia cepat bisa meningkatkan angka kematian jika tidak minum obat ya Pak ya. Iya. Dan sebenarnya bisa bagus hasilnya ya Pak ya kalau Benar. bisa minum obat rutin, bisa menikah, bisa berkeluarga, dan alhamdulillah juga anaknya negatif ya Pak ya, Iya. seperti contoh tadi ya Pak ya. Dan pencegahannya memang sebenarnya kembali ke masing-masing ya Pak ya. Seperti no free sex, tidak bergonta-ganti pasangan, dan tanpa pengaman. Iya. Kemudian penggunaan obat-obat terlarang dengan jarum suntik khususnya ya Pak ya. Kemudian juga untuk tenaga kesehatan hati-hati dalam melakukan pelayanan pada pasien. pasien. Karena tidak semua pasien jujur ya Pak ya. Ya benar. Kemudian juga untuk masyarakat semuanya dan juga untuk tenaga kesehatan sebenarnya tidak perlu takut ya Pak ya. Tidak Dalam perlu takut. bergaul, dalam melayani kita juga tidak perlu takut juga. Dengan bersalaman pun tidak akan semudah itu menular ya Pak ya. Benar. Baik, jadi intinya kita harus mendukung penderita HIV/AIDS ya Pak ya. Kita berikan dukungan emosional agar imunnya meningkat sehingga efikasi obatnya juga maksimal. Maksimal. Pak ya. Kita bukan menjauhi orangnya Pak ya, kita cukup jauhi penyakitnya aja ya. Oke, baik, kita sudah di penghujung acara ini Pak. Terima kasih banyak Pak Dr. Sugiono atas informasi kesehatan yang luar biasa. Dan akhirnya saya Dr. Mustikawati dan Kepala Puskesmas Rimba Bujang 2 Bapak Dr. Sugiono pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kesehatan Puskesmas Rimba Bujang 2 selanjutnya. Puskesmas Rimba Bujang 2 Bangga melayani bangsa.